Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ibu bapak ya. Tenang aja, makanan mau dibagiin tuh. Sekali lagi mudah-mudahan yang suaranya agak besar, insya Allah utangnya kebayar. Badannya sehat walafiat, panjang umur, berkah dan makmur, selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala barakatillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matillah. Alhamdulillah wal khair wa saru bima'siyatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah ubti biha umri. La ilaha illallah ahlu biha wadi. La ilaha illallah alqa biha rabbi. La ilaha illallah qabla kulla syai'in. La ilaha illallah pada kulla syai'in. La ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Sayyidul Mursalin wa Sahidun Nabiin. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Sayyidul Mujahidin wa Sayyidul Sahidin. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Sayyidul Muttaqin wa Sayyidul Mustafirin. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Abdul awalin wal akhirin. La ilaha illallah Miftahul Jannah babu ismu Muhammad Rasulullah. Innallaha wa malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibi tasji wal miratil barak wal alami wa dafil bali wal wabah wal maradi ala jismu tahiran mutaharamu adamun munawarun man ismuhu maktubun marfu'un madu ala galami samsuduha badru tuja nur huda misbah dalam sinal qanain wa sibu sagalain ya Abu Qasim Sayyidina Muhammad Ibni Abdullah Muttalib bin Hazim Sayyidul Arab wal Ajam Nabiul Haram mahbubun indar Rabbil Masrikan wal Maghriban bail mustaquna lidul jamali sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahul babi rahmalillah adadama bi ilmillah salatan wa salamin daimain bidawa mulki lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ibni Abdullahi Al-Ghaim 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 bil hukulillah madhagat illah berjallahu ta'ala minal aminin amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini anak ngomong Jawa apa ngomong Sunda? Jawa gak bisa ibu dan bapak. Iya. Bahasa Jawa apa bahasa biasa aja ya? Mudah-mudahan pada ngerti semuanya deh ya. Minta maaf ibu ya dan bapak kalau nggak bisa. Saya lahir Jakarta, tapi saya punya nenek keluarga besar Bulus. Jadi yang di Holin ini injitnya saya juga, kulo ya, injitnya kulo. Mudah-mudahan bapak ibu semua jamaah khusus wilayah Purjo ataupun tamu undangan dari daerah mana-mana, yang dari Kebumen, dari Banyumas, dari Semarang, Ambarawa, ataupun kampung lain-lainnya, penjenengan insya Allah sehat walafiat panjang umur. Disehatkan badannya, disehatkan jasadnya, disehatkan dohirnya, disehatkan hatinya,
disehatkan pikirannya, disehatkan akale, disehatkan ibadane, disehatkan amale, disehatkan ilmune, disehatkan rezekine, disehatkan kantongne sehat, disehatkan isine sehat, disehatkan Islam dan iman, sehat dunia dan akhirat, meninggal dunia husnul khotimah, dan tidak lupa kepada para habaib sebagai cucunya baginda Rasulullah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini banyak keluarga saya juga, cuma belum kenal juga namanya siapa. Ya, Saibul Bait, Saibul Hajat ya. Saya punya orang tua, hayanda daripada Habib Abu Bakar Ba'bud. Matullah bituli hayati, kita doakan beliau sehat walafiat dan panjang umur, diberikan keberkahan dan diberikan sehat walafiat panjang umur, diberikan keberkahan. Mudah-mudahan kampung ini semuanya barokah ya, barokah dunia sampai di akhirat. Dan kepada Habib Alwi Ba'bud wal Habib Abdurrahman Ba'bud, tadi barusan juga Bilbaki kalau nggak salah ya, Babaki, Habib siapa? Habib Ali Babaki, barusan saya jaga jarak ke orang tua beliau, Habib Ahmad bin Ali Babaki. Kita doakan para habaib, para kiai, para masaik, para asatid, para tua dan guru, Pak Jengan semuanya yang sekitar kini, yang sekitar wilayah panggung ini. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan panjang umur. Dan pada aprinya dari para aparatur pemerintahan, sipil, aprinya, polisinya, semua yang hadir sehat selalu panjang umur ya. Ini suara saya sebenarnya udah habis nih Bapak Ibu. Karena saya acara dari kemarin tuh di mana di Wonosobo. Dari Wonosobo, hallnya Kiai Munawir, di situ diundang lagi langsung Kiai Usman di Temanggung. Akhirnya saya dapat telepon dari istri, suruh tengokin saya punya orang tua di sini, lagi kadang kurang sehat. Jadi adanya abah saya, orang Purjo juga. Akhirnya nengokin, nggak tahu ada acara sini. Ya udah yang di Pekalongan saya cancel, saya batalin. Rupanya tarikan Ba'bud ini besar sekali doanya nih. Jadi Ali Idrus ketarik, sebab saya Ali Idrus ini kalau nggak ada Ba'bud, nggak ada Ali Idrus saya. Jadi Ali Idrus. Jadi saya punya nenek, ibu dan bapak ini asli orang Purjo. Kebetulan saya cicitnya Mbak Priuk. Daripada hallnya Habib Hasan bin Muhaddad yang sering hall ataupun yang kejadian kemarin. Jadi ibu dan bapak ini kalau orang Purjo banyak yang jarak ke Mbak Priuk, ulo dah sekarang yang jadi holipanya. Seperti itu. Monggo mampir Bapak Ibu. Jadi gerbang hijau masuk aja ke dalam. Pokoknya semua yang hadir insya Allah sehat walafiat panjang umur Ibu ya. Ini nggak panjang lebar Ibu ya. Mudah-mudahan saya punya bicara ini kuat gitu. Kadang-kadang tenggorokan suka kering. Alhamdulillah Ibu dan Bapak semuanya bisa hadir di makbaronya daripada Said Dahlan bin Muhammad, Saibul Hall Said Dahlan bin Muhammad Ba'bud. Ini anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ibu dan Bapak datang ke tempat majlis yang penuh barokah ini tarikan daripada Saibul Hall. Berarti ibu ini dan bapak orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Siapa orang yang berdekat hubungan dengan kasih Allah Habibuna Muhammad, berdekat dengan pewaris Nabi Muhammad, berdekat dengan para aulia Allah, berdekat dengan orang-orang soleh, insya Allah ibu dan bapak semuanya akan dapat kemuliaan dunia sampai di akhirat. Ibu dan bapak semua yang hadir mengunjungi Saibul Hall, bertemu dengan para habaib, bertemu dengan para alim ulama, bertemu dengan para kiai, para asatid, para masaik yang bersanad, yang satu akidah ahli sunnah jamaah, sama saja ibu datang kemari untuk berjumpa dengan kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Sebagaimana Nabi katakan dalam hadis, man jaro aliman bakanama jaroni, wa man safa aliman bakanama safa'ani, wa man jalasa aliman bakanama jalasani, wa man jalasani bidunya ajratuhum yaumal qiyamah. Siapa orang yang mendatangi, mengunjungi, mensinggahi, menghampiri, mendatangi, menjarahi para wali-wali Allah, orang-orang soleh, para alim ulama, para habaib, para kiai, para masaik, para tuan guru, para ajengan, para kiai, para masaik, sama saja ibu dan bapak mendatangi kanjeng Rasul Maulana Muhammad. Siapa orang yang bersafaah, berjabat tangan dengan para wali-wali Allah dan orang-orang soleh,
berjabat tangan dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, sama saja kita berjabat tangan dengan Kanjeng Rasul ya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang duduk bareng-bareng dengan para aulia Allah dan orang-orang soleh, duduk bareng-bareng dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para tuan guru, sama saja kita duduk bareng-bareng dan kasihnya Allah Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Dan siapa di dunianya yang duduk bareng-bareng di dunianya dengan para wali Allah, di dunianya duduk bareng-bareng dengan orang soleh, dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, kelak nanti di akhirat Bapak Ibu akan kedudukan bersamaku Kanjeng Rasul ya Maulana Muhammad. Ini anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kenapa kita selalu berdekat hubungan dengan Nabi, berdekat hubungan dengan pewaris Nabi, berdekat hubungan dengan para aulia Allah dan orang soleh? Biar kita antara dunia kelak di negeri yang abadi, dunia kelak di negeri yang abadin selama-lamanya, mendapatkan tuntunan dari kekasihnya Allah ya Maulana Muhammad, mendapatkan tuntunan daripada kekasih Allah pewaris Nabi Muhammad, mendapatkan tuntunan kekasih Allah para aulia Allah dan orang-orang soleh. Siapapun manusia yang mengaku dirinya Islam tanpa tuntunan kekasihnya Allah ya Maulana Muhammad, jangan bicara tentang sorga, semerbak wangi sorganya pun tidak akan tercium. Siapa yang dirinya Islam tanpa tuntunan pewaris Nabi, tanpa tuntunan para aulia Allah dan orang-orang saleh, jangan bermimpi untuk bicara sorga, semerbak wangi sorganya pun tidak akan tercium. Sebagaimana sang Khalik Allah Rabbul Jalaluhu firmankan, wahyukan kepada Habibuna Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, wahana haja siratal mustaqiman, inilah siratku, jalanku yang lurus yang dibawa oleh Kanjeng Rasul ya Maulana Muhammad. Inilah siratku, jalanku yang lurus, alaikum bisunati usunati khalafa rasyidin min ba'di. Ikutilah tindakanku Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad dan tindakan seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang penuntun min ba'di selaku siapa? Ummul hamilun sir badan nabihim warasatul anbiya akrimiha warasatul anbiya. Yang kita kenal para wali-wali Allah, yang kita kenal orang-orang soleh, yang kita kenal Said Dahlan bin Muhammad Bahbud sebagai itra juriyati Rasulullah, cucunya baginda Habibuna Maulana Muhammad. Ataupun tanda kutip al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi-nabi yang mana? Yang bersanad punya sandaran dengan Nabi Muhammad, yang bersanad punya sandaran berwaris Nabi Muhammad, yang punya sanad bersandar dengan para aulia Allah dan orang soleh, alias lisannya punya al-mahabbah cinta dengan Nabi Muhammad, alias lisannya punya al-mahabbah cinta dengan sahabat Nabi, cinta dengan ahlul bait keluarga Nabi, cinta dengan itrati juriyati Rasulullah, cinta dengan para aulia Allah orang soleh. Ini ulama warasatul anbiya yang dikatakan ulama minal yahdi, yang memberikan petunjuk di jalan Allah dan Kanjeng Rasulullah. Bila mana ada ulama-ulama yang menyimpang, mereka buhut alias kebencian dengan Nabi, buhut alias kebencian dengan pewaris Nabi, buhut alias kebencian dengan keluarga Nabi, dengan juriyah Rasulullah, benci kepada wali Allah orang soleh. Dia ulama juga, tapi bukan ulama warasatul anbiya, tapi dia adalah ulama warasatul aniyah, pewaris urusan duniawi. Namanya ulama minal yahdil, yang memberikan kesesatan di luar ajaran Allah, di luar ajaran Nabi Muhammad. Yang seperti ini Bapak Ibu jangan ikutin. Lanjutan Quran tadi patah itiba, ikuti Nabi, ikuti pewaris Nabi, ikuti para aulia Allah, ikuti orang-orang soleh. Wala tattabi'us subula sabila. Kita dilarang sama Allah Ta'ala, janganlah antum kalian mengikuti jalan-jalan lain di luar rel Nabi Muhammad. Jangan mengikuti antum jalan lain di luar pewaris Nabi Muhammad. Jangan mengikuti jalan lain di luar rel para solihin. Kalau ngikutin jalan lain akan terumbang ambing, cerai berai berantakan. Bapak Ibu sekarang udah akhir zaman, zaman sudah akhir, bermunculan aliran-aliran. Maka saya kagum melihat Purworejo yang dikatakan Habib Abdurrahman Ba'bud, Habib Alwi Ba'bud. Di Purworejo ini masih terjaga akidahnya, yang sama-sama satu akidah, wadah tarekat Islam ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah wal jamaah ini yang insya Allah akan mendapatkan stempel daripada ridhonya Allah dan stempel sahabatnya Kanjeng Rasul Habibuna Muhammadur Rasulullah.
Karena di akhir zaman, zaman sudah akhir, fitnah dom, bermunculan fitnah-fitnah yang besar buat ibu dan bapak semuanya. Maka daripada itu kita harus punya pondasi yang kuat hubungan kita dengan kasih Allah Habibuna Muhammad. Punya pondasi yang kuat hubungan kita dengan pewaris Nabi. Pondasi yang kuat hubungan dengan para aulia Allah dan orang soleh. Kenapa Bib harus kuat? Sebab zaman sekarang ini udah fitnah zaman, fitnah akhir zaman, umur dunia mau ditutup sama Allah Ta'ala. Karena Nabi Muhammad udah bentangkan lisan beliau kepada sahabat Nabi, ashabi, sahabatku, nanti akhir zaman, zaman sudah akhir, setelah kulo wafat, meninggal dunia, panjenengan wafat, menjelang mau kiamat, akan bermunculan bermacam-macam aliran akidah. Apa aja wahai hamba pilihan Allah, Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Beliau utarakan yang pertama adalah umat Yahudi. Ala diwasapin firqah. Nanti umat Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Yang kedua Nasrani. Berapa Nabi Muhammad Nasrani? Nasrani ala sitan wasapin firqah. Nanti Nasrani akan pecah belah menjadi 72 golongan. Bapak Ibu lirik kanan kiri lihat Nasrani. Mereka punya banyak aliran. Ada Nasrani, ada Kristen, ada Apen, Pantekosta, ada Katolik, ada Protestan, ada Ortodok, ada Dos, bermacam-macam mereka punya cabang. Yang paling terdahsyat kata Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad, umatku Islam. Umatku Islam ini cuma satu siji, tapi cabang-cabang akidahnya mereka bersebangan dengan kekasihnya Allah ya Maulana Muhammad. Mereka bersebangan dengan para aulia Allah dan orang soleh. Kami ya Habibuna Muhammad. Nabi Muhammad bentangkan lisan beliau. Umat Islam ala salasin wasapin firqah. Nanti umatku Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Apa aja wahai hamba pilih Allah Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Dilontarkan lisan beliau. Yang pertama kaum Hawarid 20 aliran. Yang kedua kaum Syiah 20 aliran. Yang ketiga Mu'tazilah 20 aliran. Yang keempat Murji'ah 5 aliran. Yang kelima Najariyah 3 aliran. Yang keenam dan 7 Jabariyah wa Mu'tazilah 1 aliran. Yang ini Bapak Ibu beranak lagi punya anak. Bang ini punya cucu. Yang ini punya cicit. Dia beranak lagi berkembang biak. Yang mana Bib anak cucunya? Sekarang udah bermunculan Bib. Bapak kulo Islam Bib. Tapi pengikut aliran ISIS, makulo juga Islam Beb, paham Wahabiyah, anak kulo juga Islam Beb, paham Salafi. Salafi opo? Salah pikiran. Ponakan kulo Islam Beb, ngaku Nabi, kulo punya cucu Islam, ngaku mereka Jibril Beb. Beb kulo punya mantu, apa ini maulid Nabi? Bid'ah sesat, hol-hol apa? Menakib tawasulan selalu maulid Nabi. Bid'ah sesat. Loh, kenapa bid'ah sesat? Emang apa aliran Islamnya? Katanya MTA katanya. Apa itu MTA? Majelis Tafsir Al-Quran. Al-Qurannya bagus. Siapa mengasuhnya? Sukino Asugiri Keno. Pernah dengar gak? Yang binatang anjing dihalalkan. Saya sih belajar bahasa Jawa dari orang Jawa juga. Beb katanya bukan Sukino. Siapa? Asugiri Keno katanya. Jadi kiai juga yang kasih tahu. Saya kan nggak ngerti apa artinya. Oh asu ini anjing katanya. Binatang ini. Nah seperti ini ibu dan bapak. Dia nggak mau bersandar dengan kasihnya Allah Habibuna Muhammad. Nggak mau bersandar kepada para aulia Allah. Nggak mau bersandar dengan orang-orang soleh. Kalau orang udah nggak mau bersandar dengan Nabi, nggak mau bersandar dengan pewaris Nabi, nggak mau bersandar dengan para aulia soleh, nggak mau bersandar sama hamba-hamba Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran Karim, kelak di negeri akhirat wadulan sabilan, mereka jalannya akan tersasar dan akan tersesat. Loh kenapa tersasar tersesat? Karena nggak mau dikenalin siapa Nabi Muhammad, siapa keluarga Nabi Muhammad, siapa sahabat Nabi, siapa juriati Rasulullah turunan Nabi Muhammad. Siapa para aulia Allah? Siapa orang-orang soleh? Kalau nggak dikenalkan, mereka kena wangsit dari para sang holik Allah Rabbul Jalal Jalalu. Ya Allah firmankan wahyukan kepada Nabi Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quran Karim. Man kana bija amma fahuwa fil amma wa dhalan sabilan. Siapa di dunianya buta? Buta di sini bukan buta kedua matanya. Dia dibutakan matanya, tapi gak kenal dengan hamba Allah Nabi Muhammad, gak kenal dengan keluarga Nabi, gak kenal dengan pewaris Nabi, gak kenal sama juriati Rasul, gak kenal para aulia sholih. Kelak di negeri akhirat akan dibutakan lagi. Apa yang dibutakan lagi? Untuk mencari jalan Shiratal Mustaqim tidak ketemu. Untuk mencari surganya enggak ketemu, untuk mencari Nabi Muhammad enggak ketemu, untuk mencari para wali Allah orang soleh enggak ketemu. Loh kenapa? Karena mereka enggak ada sandaran, tuntunan,
nggak punya imam, nggak punya kiblat, nggak punya arah, nggak punya jalan, nggak punya tuntunan, pegangan jurusan hamba Allah Ta'ala, kelak di akhirat, wadalan sabila, jalannya akan tersasar dan akan tersesat. Makanya ibu dan bapak ini bersyukur kepada Allah, di hari ini kita mengadakan haul daripada Sayyid Dahlan bin Muhammad Ba'bud, beliau sebagai cucunya baginda Rasulullah. Apalagi jarak-jarak ke makam para aulia Allah dan orang soleh, manjaro aliman bin ahlul bait Rasulullah min jamalati wa sunati habibana Muhammad Allah ta'ala umruhu wa wasarizko wa amatu husnul khatimah wala musibatin. Siapa orang yang berjarak ke makamnya para aulia Allah, berjarak kepada para alim ulama dari golonganku, keluargaku yang mewariskan sunnah dan ilmuku, maka orang tersebut akan dipanjangkan umurnya, diberikan keluaskan rezekinya, dijauhkan musibah dunia dan akhirat, dan insya Allah ibu dan bapak kampung sini yang hadir akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Kenapa Bib husnul khotimah? Udah punya imam, udah punya kiblat, udah punya arah, udah punya jalan, udah punya tuntunan, udah punya pegangan jurusan kekasih Allah Ta'ala. Insya Allah sedoyo orang Purjo, khususnya Sibul Hol yang hadir daripada Habib Dahlan bin Muhammad Ba'bud, insya Allah sedoyonya akan diwafatkan husnul khotimah. Selamat dunia dan akhirat. Kalau orang udah punya pegangan, selamat dunia akhirat. Tinggal bapak ibu dikuatkan. Golongan dari pada 73 golongan ini Nabi Muhammad cap bagi mereka dahlan nar fahuwa munafik. Wahai hamba pilihan Allah, Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad, orang Islam yang mana dari golongan ummatukum ya Habib Muhammad yang bakal masuk surga? Cuman siji la wahid, kata Rasulullah. Yang mana satu ini? Yang dakhala jannah udkhul ila jannah pikon aja umat Islam adalah Islam ahli sunnah wal jamaah. Yang mana Islam ahli sunnah jamaah? Nih ibu, Habib Abu Bakar ngadain hall. Apa yang kita baca? Zikiran, yasinan, tahlilan, menakipan, selawatan, maulid Nabi. Atau bulan Islam Rajaban, Ibu Saban, Isra, Mi'raj, maulid Nabi rayakan. Inilah Islam ahli sunnah wal jamaah yang akan mendapatkan kemuliaan, keselamatan dunia sampai di akhirat. Dan pegang untuk ibu dan bapak, khusus yang hadir, peganglah Islam ahli sunnah wal jamaah yang minal kafah. Seperti apa Bib yang minal kafah? Al-mahabbah, cinta dengan Nabi Muhammad. Kullu sayin asas wa asas Islam. Segala sesuatu ada asasnya. Dan asas Islam itu apa? Ngaji, puasa, ibadah, beramal, nimba ilmu agama. Ada gak boncengan hubba ali Muhammad wa hubba sahabi wa hubba minal anbiya Allah mursalin wa hubba minal salihin. Ada gak boncengan al-mahabbah, cinta dengan Maulana Muhammad, cinta dengan sahabat Nabi, cinta dengan keluarga Nabi, cinta dengan aulia Allah dan orang surga? Kalau ada, ibu dan bapak jangan khawatir yang kita punya hilaf, kesalahan, kekurangan, baik ilmunya, baik ibadah amalnya. Tapi kalau ada sandaran al-mahabbah, cinta dengan kasih Allah Ta'ala, ada hilaf, kekurangan, insya Allah akan dimaafin sama Allah Ta'ala. Itulah kenikmatan orang Islam yang punya mata rantai hubungan dengan Nabi, punya mata rantai hubungan perwaris Nabi, para ausolin, insya Allah sedoyo akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Husnul khotimah ini adalah orang yang mendapatkan paspor visa, yaitu syafaatnya Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Allah mengakui ridhonya si bulan-bulan kalau mereka mendapatkan paspor visa. Sebagaimana 124.000 nabi-nabi, bapak ibu yang saya cintai, yang dirahmati Allah. 313 orang Rasul, mereka ngantri. Mereka berdasarkan 124.000 nabi-nabi, 313 orang Rasul, mereka ngantri. Tidak ada yang bisa menjebolkan surganya Allah Rabbul Jalal Jalaluh. Maju Nabi Allah Adam salam, dia lapat gerbang surga, la ilaha illallah, metal jannah babu ismu, nama kulo enggak ada Adam Rasulullah. Maju lagi Nabi Yahya Isa, la ilaha illallah, metal jannah babu ismu Yahya wa Isa, Rasulullah enggak ada. Maju lagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Dzulkarnain, Nabi Ilyas, Nabi Yakub, Nabi dan semua Nabi. 124.000 nabi-nabi, 313 Rasul, mundur semuanya. Kenapa? Gerbang sorga lapatnya la ilaha illallah, miftahul jannah babu ismu Muhammad Rasulullah SAW. Ismu Ahmad Rasulullah SAW. Siapa Nabi Muhammad di Rasulullah? Nabi Muhammad ibu yang bisa buka gerbang sorga Allah. Ini Nabi sifatnya masuk, mahfud, terjaga. Mereka tidak bisa nyelonong boy. Ada orang yang bukan Nabi, ada orang yang bukan aulia Allah, ada orang yang bukan sahabat Nabi. Ini pengen dulu ke surganya Allah Ta'ala.
Jangan sampai seperti ini. Innama al-kibir batal haq wa gatumnas. Tidak menerima kebenaran Allah dan tidak menerima kebenaran kanjeng Rasul Nabi Yuna Muhammad. Bapak Ibu kalau pergi haji umroh, insya Allah semua orang Purworejo para pergi haji umroh semuanya ya berangkat ya. Insya Allah kita bisa pergi haji umroh, berziarah ke makam Nabi Muhammad. Insya Allah sampai sekarang belum dihapus hadisnya Nabi Muhammad. Ada satu ayat di makamnya Rasulullah Makbaro Nabi Muhammad di atasnya yang terpampang apa bunyinya? An-nasu kulhum min laduna Adam. An-nasu kulhum min laduna Adam illa yaumil qiyamah. Ladhul jannah bisabi amalihim mahadami safaatin nabiyuna Muhammad sallam. Semua manusia dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam illa yaumil qiyamah sampai kiamat. Ladhul jannah bisabi amalihim. Tidak ada yang masuk surga yang ta'ala dengan mereka banyaknya amalan ibadah ilmu. Kalau mereka tidak ada paspor bisa syafaat dariku kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Enggak ada bisa, semuanya akan mendapatkan restu ridhonya Allah, harus dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ini tidak sendiri Ibu, begitu cintanya kepada umat masa depan yang akan datang, beliau mewariskan lagi syafaat yasbau yaumal qiyamah salasa. Ada 3 hamba pilih Allah yang memberikan pertolongan antar dunia dan akhirat. Yang pertama para anbiya Allah mursalin min ahlul bait keluarga Nabi, para aulia Allah, para syuhada ataupun orang-orang soleh. Beliau bisa nuntun kita menuju jalan siratal mustaqim. Salah satunya Sayyidul Hal daripada Habib Dahlan bin Muhammad Ba'bud. Beliau nantun kita masa depan kita kelak negeri di akhirat nantinya. An-nujumu amanu alis sama. Bintang-bintang adalah pengaman dari para langit. Wa ahlul bait Nabi Muhammad amatul ummati bi ardi. Dan keluarga kanjeng cucunya Rasulullah pengaman bumi buat menyelamatkan Bapak Ibu menjelang kematian. Ulaika lahum amanu tadun, akan dapat keselamatan dan petunjuk menuju di jalan siratal mustaqim. Pokoknya yang hadir hall merem aja matanya, merem dah. Kalau antum udah ngiblat, antum punya imam, antum punya ngiblat, antum punya imam, antum punya tuntunan, pegangan jurusan hamba-hamba pilih ta'ala, matanya merem aja dah. Begitu melek, kedua matanya Allah haramkan daripada pandangan ancaman angkara murkanya Allah Ta'ala. Orang udah punya imam, kiblat, arah, jalan, tuntunan, pegangan, jurusan. Hamba-hamba pilih Allah, hamba-hamba yang dicintai Allah, hamba-hamba terdekat Allah. Kedua matanya Bapak Ibu Allah haramkan daripada pandangan ancaman angkara murka Allah Ta'ala. Apa? Tidak ada lagi pandangan ajab kubur. Tidak ada lagi pandangan siksa kubur. Tidak ada lagi pandangan fitnah kubur. Pertanyaan kubur, man rabbuka wa man nabiyuka. Sudah tidak ada. Allah haramkan padang mahsyar, alam hisab, mizan, timbangan, api neraka tidak ada. Yang ada kedua matanya Allah halalkan untuk melihat di negeri akhirat yang bahagia, yang senang, yang gembira. Siapa negeri akhirat? Kedua matanya tutup begitu melek depan mata jalan siratal mustaqim. Tutup kedua mata begitu melek depan mata surganya Allah Ta'ala. Tutup kedua mata begitu melek yang dilihat kanjeng Rasul Maulana Muhammad. Tutup depan matanya begitu melek ini kelihatan para min ahlubek keluarga Nabi, juriati Rasulullah, para aulia Rasulullah. Kenapa Bib? Karena mereka ini udah kenal di dunianya, punya pegangan yang pas, imam yang pas, kiblat yang pas, arah yang pas, jalan yang pas, tuntunan yang pas, pegangan yang pas, jurusan yang pas. Kelak di negeri di akhirat, ya ruju minadunya ila bil iman. Mereka meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka keluar membawa keimanan di jalan Allah, di jalan Muhammad. Yadkhulul jannah, langsung dipersilakan monggo dan monggo, dimasukkan surga telah bil gori isap, tanpa diisap lagi. Loh kenapa? Karena udah punya tuntunan. Siapa yang dituntun oleh Nabi, dituntun pewaris Nabi, dituntun para aulia sholihin, kelak di negeri akhirat ulaika lahum amanu tadun. Mereka akan dapat keselamatan dan petunjuk menuju di jalan siratal mustaqim. Makanya ibu dan bapak, kalau kita kenal sama Allah, kenalinlah Nabi Muhammad. Kalau kita ingin kenal Nabi Muhammad, kenalinlah keluarga Nabi Muhammad. Kenalinlah pewaris Nabi Muhammad. Kenalinlah para wali Allah orang soleh. Untuk apa? Karena estafetnya kenal Allah lewat Nabi. Estafetnya kenalnya Nabi Muhammad lewat pewaris Nabi. Estafetnya kenalnya para pewaris Nabi Muhammad lewati para aulia Allah dan orang soleh. Salah satunya Sayyid Dahlan bin Muhammad Ba'bud. Insya Allah kita akan kenal sang holik Allah Rabbul Jalalu. Salluna ala Nabi Muhammad. Salluna ala Rasul Muhammad. Salluna ala Habib Muhammad. Dalam hadis sisi Allah firmankan, wahyukan kepada kanjeng Rasul Nabi Muhammad, man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu.
Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti mereka akan kenal Allah Ta'ala. Bagaimana kita ingin kenal Allah tanpa kenal Nabi Muhammad? Bagaimana kita ingin kenal Nabi Muhammad tanpa kenal pewaris Nabi Muhammad? Bagaimana kita ingin kenal pewaris Nabi Muhammad tanpa kenal para wali-wali Allah orang soleh? Otomatis urusan akhirat kebingungan nantinya. Maka ibu carilah seorang masyayikh, seorang alim ulama, seorang guru yang bersanad hubungan dengan kasih Allah Habibuna Muhammad, yang bersanad hubungan dengan pewaris Nabi Muhammad, yang bersanad hubungan dengan para usolin. Kalau kita udah punya sanad hubungan dengan Nabi, pewaris Nabi, sanad hubungan dengan para wali Allah soleh, udah insya Allah semua yang hadir hallnya daripada Said Dahlan bin Muhammad Babud, semuanya akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Selamat dunia dan akhirat. Karena udah punya pondasi al-mahabbah cinta asbatukum ala sirati asadukum hubba li Muhammad wa hubba ashabi wa hubba minal anbiya wal mursalin. Orang yang paling mantap menuju jalan siratal mustaqim. Bapak Ibu, kuatkan cinta kita sama Nabi, kuatkan cinta kita sama sahabat Nabi, kuatkan cinta kita dengan ahlul bait keluarga Nabi, kuatkan cinta dengan kita dengan para aulia Allah dan orang soleh. Insya Allah semuanya akan menemukan jalan siratal mustaqim dan akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Jaga kita punya keluarga besar, bapak ibunya, kakek neneknya, cucunya, ponakannya, mantunya, mertua, kakek nenek, paman, bibi. Jaga biar kita keluarga besar kita satu akidah, wadah, tarekat Islam, ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana sang holik Allah Ta'ala firmankan, wahyukan kepada Nabi Muhammad, ya hayyualladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu daripada ancaman-ancaman api neraka. Sebab kita di dunia ini bersyukur kepada Allah, ditakdirkan sama Allah menjadi umat Islam, menjadi umat Nabi Muhammad, hamba sang Allah Ta'ala. Tapi Islam yang apa? Jangan Islam terumbang-ambing, jangan Islam ngalor ngidul, jangan Islam warawiri pelentang-pelentong nggak tahu arahnya kemana. Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, kitab suci saya Al-Quran Al-Karim, agama saya Islam. Besok wafat meninggal dunia ke sorga. Tidak. Wagola Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala, beliau katakan, orang Islam ini ada dua pilihan kematiannya. Yang siji, orang Islam akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Yang satu lagi, orang Islam akan diwafatkan suul khotimah. Yang suul khotimah ini orang Islam yang terumbang ambing, arahnya nggak jelas kemana arahnya. Yang barusan saya utarakan, belok ke sono ngalor ngidul, warawiri bentang-bentong, mariko, mariki, mariko, mariki, awarahum yang tidak jelas. Benar ya, mariko, mariki? Salah? Hah? Mariko, mariki. Benar? Iya, maafin kok salah ya. Iya, mariko, mariko. Ya ini yang terumbang ambing gak jelas. Ini bingung ibu udah artinya. Makanya ibu udah, yang senang tahlilan, hidupin tahlilan. Yang senang yasinan, hidupin yasinan. Manakiban, hidupin. Selawatan, maulid nabi, hidupin. Apalagi udah punya boncengan, kita punya guru Habib Abu Bakar Ba'bud, kita punya guru Habib Alwi Ba'bud, dan para Habib yang lain di sini. Insya Allah dah selamat dunia dan akhirat dah. Saya kalau baca Quran barangkali ngikutin Nabi Muhammad neraka, nggak ada. Ngikutin sahabat Nabi neraka, nggak ada. Ngikutin Ahlul Bait neraka, nggak ada. Ngikutin para awali Allah, nggak ada. Kalau nggak ada, saya akan mundur dengan Nabi Muhammad. Kalau ada masuk neraka ngikutin wali Allah, saya mundur dengan para wali Allah Ta'ala. Gak ada. Inda jikra ambiya Allah, wa inda jikra awliya Allah, wa inda jikra solid tanjil rahmah. Ibu dan bapak sekedar mengingat siapa yang diingat, yang dirindukan, yang dikangenkan, yang diciptakan. Kekasih Allah ya Maulana Muhammad, kekasihnya Allah para awliya Allah, kekasihnya Allah orang soleh. Tanjilur rahmah, akan diturunkan rahmatnya Allah, diturunkan barokah syafaat. Semua kenikmatan yang sang holik punya, segala-galanya Allah Ta'ala punya, barokah, rahmat, syafaat, sorga dikasih kepada hamba pilihan Allah Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Dunia ini seisinya yang punya Kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Makanya nih Jibril muna mandir. Wahai Jibril, dapat salam sang wahai kasih Allah Muhammad. Salam apa Jibril? Apa yang Allah Ta'ala katakan kepada kasih Allah Muhammad? Ya Habibuna Muhammad, laulaka ya Muhammad, la makhalaqtus samawati wa fir'at. Kalau bukan karena wujud kanjeng panjenengan, kanjeng Rasulullah, Allah Rabbul Jalla Jalaluhu tidak akan ciptakan adanya langit dan bumi. Yang kedua, laulaka ya Muhammad, la makhalaqtu minal jinni wa insi wa qur'anil alamin wa ma fiya minal anbiya rusulan. Kalau bukan dari engkau kanjengan roh panjenengan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan jin, Allah Ta'ala tidak ciptakan manusia,
para malaikat kitab suci Allah turunkan. Yang ketiga, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu jannah wal nar. Kalau tidak bukan dari engkau ya kanjeng Rasulullah, Allah Ta'ala tidak ciptakan sorga dan neraka. Yang keempat, wahai Adam, laulaka ya Adam lama khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena kanjeng Rasul Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan penjenengan engkau wahai Nabi Allah SAW. Yang terakhir, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu aplak. Kalau bukan karena wujud kanjeng Rasulullah, maka Allah Ta'ala tidak akan ciptakan sekupu alam ini. Maka Nabi Muhammad dikasih titel sama Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Udah mau ngapain lagi, mau nyelonong boy ke surga? Jangan, udah makmum sama Habib Dahlan Ba'bud, makmum sama wali Allah, makmum sama orang soleh, makmum sama wali songo. Merem aja ibu, merem, bapak ibu merem. Begitu melek, ngopi bareng-bareng sama Rasulullah. Ngopi bareng-bareng sama para wali Allah, orang-orang soleh. Makan kebul itu makan apa tuh? Bubur apa pak? Hah? Apa itu ibu? Nasi kebul. Iya, duduk bareng-bareng sama, makan bareng-bareng sama Nabi, sama para wali Allah. Karena ibu dan bapak cinta sama orang yang dimuliakan Allah. Cinta sama orang terdekat dengan Allah. Cinta sama orang yang dicintai Allah. Man yareb fadli ahli fadli jupadli. Siapa yang mau kenal dengan hamba-hamba yang dimuliakan Allah, mau kenal dengan hamba-hamba yang dicintai Allah, terdekat dengan Allah, maka orang tersebut akan dimuliakan, akan dicintai Allah dunia sampai di akhirat. Nongkrong sama orang yang main judi, nggak main judi. Nongkrong sama orang strap homer mabokan, nggak mau mabokan. Ada penggerebekan polisi ketangkep kita. Saya nggak main judi pak, nggak minum-minuman, cuma nongkrong, ngimbrung sama orang yang judi. Akhirat ke bawah. Beb, kula mau diaku, beb sama Gusti Allah Pangeran. Biar selamat dunia akhirat gimana? Deketilah hamba-hamba pilihan Allah. Sopo beb kanjeng Rasul Habibuna Muhammad. Dari kanjeng Rasul Nabi Muhammad punya perwaris siapa? Humul hamilun sir badan nabihim warasatul anbiya krimbiha. Warasatul anbiya yang kita kenal para wali-wali Allah, orang-orang soleh. Udah ibu dan bapak nyangkut sama Nabi, nyangkut sama perwaris Nabi, bersandar sama wali Allah, orang soleh, meninggal dunia di akhirat alamat jelas. RT-ne, RW-ne, desa-ne, kabupaten lengkap. Ulaika lahum amanu muttadun, akan dapat keselamatan dan petunjuk menuju di jalan Shiratal Mustaqim. Shalluna ala Nabi Muhammad, shalluna ala Rasul Muhammad, shalluna ala Habib Muhammad. Selawatan dulu ya biar semangat. Ayo, selawatan Abu Busra bisa ya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Ayo ibu baca semua bu. Atau baca dah habis suaranya. Salatan tubasyiruna biha wa lana wa uladana wa jami'a masailina wa mu'alimina wa talabatana wa talabatina min yawmina hajaina yawmil akhir. Semua ibu bapak ayo keras suaranya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibina. Ya Allah sehatkanlah badan kami ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang sakit insya Allah akan disembuhkan, segar-bugar kembali pulih kembali ya Allah Rabb. Kami punya anak generasi Allah jadikan putra putri yang saleh, dijadikan anak-anak yang saleh. Kami punya urusan duniawi, insya Allah rezeki kami banjir sumber makmur. Ila yaumil akhirah. Allah. Ayo bapak yang kencang suara yang hafal, kelasin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil musra. Salatan tubasyiruna biha. Muhammadin sahibul
salata alaiya fa inna asiru salata alaiya nur bi kubur, nur ala sirat nur bi jannah. Siapa orang yang banyak berselawat kepada Muhammad menjadi cahayanya Allah Ta'ala dalam kuburan. Dan cahaya Allah Ta'ala di jalan siratal mustaqim. Dan cahaya Allah Ta'ala di surganya Allah Ta'ala. Doa mujubu hati solu alaiya. Setiap doa ini kadang-kadang suka terhalang Bapak Ibu. Bila mana doanya tidak sertai dengan selawat. Berkat selawat insya Allah doa-doa kita dikabulkan sama Allah Ta'ala. Ya. Ibu dan Bapak Al-Fakir ngundang Bapak Ibu mudah-mudahan bisa hadir. 4 bulan lagi nanti hall Mbak Priuk ya. Para habaib, para kiai, para masaik. Tahun kemarin saya motong kambing 800 ekor. Insya Allah tahun ini, insya Allah mudah-mudahan 1000 lebih ya. Mudah-mudahan nasi kebulinya 20 ton. Karena Mbak Priuk ini sekarang jadi masyhur Ibu. Karena yang ngomong Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Atta, seorang aulia Allah yang di Jakarta Condet. Beliau mengatakan Mbak Priuk ini wali Allah yang mastur katanya. Tapi akan jadi masyhur nanti seperti bola katanya. Makin kencang bantingannya makin mumbul. Makin kenceng bantingnya makin mumbul. Nah kemarin kejadian 2010 maka Mbak Priuk mau digusur 7.000 Satpol PP. Lawan santrinya dari Al-Fakir 60 orang anak kecil yang umurnya di bawah 17 tahun, 15, 13, 12 tahun. 10 tahun pun ada. Jadi 60 anak kecil lawan santrinya 60 anak kecil lawan 7.000 Satpol PP yang perang kemarin 2010 tanggal 14 April. Kira-kira yang menang yang mana nih? 7.000 lawan 60 anak kecil. Ini kalau punya duren sama ketimun, diaduin yang mejret, ketimunnya tapi pertolongan dari Allah Ta'ala, Ibu dan Bapak, maka aulia Allah tidak bisa tergusur, Alhamdulillah. Jadi gaib-gaib yang Mbak Priuk keluar semua. Dan saya punya orang tua ini dari gadis gak pernah keluar. Sampai nikah dengan orang tua saya, abah saya Abdurrahman, sampai punya anak, punya cucu keluar, kecondet doang sekali, pakai cadar. Apa ditutupin cadar, gak mau lihat dunia. Bahkan maaf Ibu, saya jangan nemuin tamu, kalau ketemu sama ibu-ibu perempuan, itu umi saya marah-marah, jangan haram, gak boleh haram. Mi, tamunya tua, mi, emak-emak, ya gak boleh, mama juga aja gak boleh, haram katanya, dasar. Dan sering sholat malam, baca Quran gak putus, megang tasbihnya gak putus. Pernah umi saya sebelum penggusuran, sholat malam, tiba keluar, beliau gak keluar sampai ke majlis, keluar ke enggak. Beliau ngelihat, itu makam Mbak Priuk dikelilingin ular sebesar kontainer, sebesar truk. Umi saya ngeliat itu kelap-kelip berwarna. Dicariin sama saya punya orang tua umi saya, itu di mana kepalanya, buntutnya di mana nggak ketahuan. Tiba-tiba umi saya ngeliat arah laut, emang makam Mbak Priuk pinggir laut, 1 kilo kurang lebih. Itu ngeliat ke arah laut, kok air laut kok naiknya 50 meter katanya. Akhirnya kasih tahu sama saya sebagai anak, kasih tahu mas santri semua jamaah, jangan ada yang keluar deh. Ini bakal ada musibah Jakarta. Rupanya saya nggak tahu, 2 minggu apa 3 minggu kemudian datanglah 7.000 Satpol PP. Dahsyat. Mau saya ceritain apa? Iya, saya ceritain boleh. 3 hari, 3 malam gak kelar. Jadi mungkin saya nginap di sini 7 tahun. Iya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah saya ini emang dengar makam Mbak Priuk mau digusur. Cuman saya keyakinan gak mungkin. Nanti umat Islam bakal ngamuk semuanya. Apalagi yang mayoritas Islam, ahli Jamaah bakal ngamuk semua. Dan orang Priuk pun semuanya pada idola. Wah leluhur saya, mbah saya kok mau dibongkar tuh. Seperti itu. Dan preman-preman tahu makam Mbak Priuk kalau digusur tumpah air laut. Dan tiba-tiba ada seorang Habib namanya Habib Muhammad bin Hasan Segaf. Beliau di Palembang dikenal Sebul Dialog. Bisa bicara sama wali Allah. Bib, apuan Bib, antum kan dikenal Sebul Dialog. Mau ngomong apa katanya? Tolong Bib, antum ngomong sama Mbak Priuk bicara. Ini kan ada dengar kabar ada isu-isu mau ada penggusuran nih. Yang benar dicoba. Begitu tanya sama beliau silu makam Mbak Priuk, kata Mbak Priuk benar dia mau gusur. Cuma sekali doang katanya. Tapi saya gak bisa tergusur. Kata Habib Muhammad As-Segaf, nanya lagi yang mana? Bib sekali doang. Coba tanya lagi, ada kedua kali gagal? Tidak ada, sekali doang dia. Dia mau coba-coba tapi sekali doang. Cuman anak ini wali mastur dan akan jadi mastur. Sebenarnya anak gak mau dikenal orang. Makanya yang sering ke sono dulu zaman Gusur sebelum menjadi presiden sering ke sono orang-orang tertentu Ibu dan Bapak. Hall tiap tahun ribuan, tapi yang jarah paling orang tertentu, paling orang dari Jawa Timur, Jawa Tengah yang ngaji sama Habib, hall hadirin itu jarah Priuk, nggak pernah Mbak Priuk dijarahin, yang jarahin Habib Husain bin Bakal Idrus. Habib Husain, karena Priuk ini ada yang punya, siapa? Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, pinggir laut juga. Ibu jarah yuk kemana? Sunan Gunung Jati, yang punya Gunung Jati nggak pernah dijarahin, yang dijarahin siapa? Sarip Hidayatullah. Siapa Sarip Hidayatullah? Itu Gunung Sembung. Gunung Jatinya Sejatul Kapi itu.
itu gurunya. Makanya ibu dan bapak salah ucapan, yang masturnya nggak dijarain, itu gurunya. Sarip Jarah Gunung Jati yuk, tapi nggak berjarain, yang dijarain Saripatullah itu Gunung Sembung, sebelahnya Gunung Jati yang dimakamkan daripada Sejatul Kapi kalau nggak salah, seperti itu. Jadi Habib Hasan ini wali mastur, rupanya jadi mastur, wali mastur jadi mastur. Bikin dikencang bantingannya, dipitnah, didolimi, bikin naik lagi. Sekarang fitnah lagi katanya Mbak Priok palsu katanya, kacau balau nih. Habib palsu juga katanya. Ini kacau ibu, zaman fitnah sekarang, hati-hati ya. Jadi cari ulama, cari kiai, cari masyayikh yang lempeng-lempeng dah. Tapi saya kagum melihat orang Projo, kata Habib Abdurrahman, kata Abu Bakar, insya Allah orang Projo akidahnya masih kuat dan kokoh. Terjaga insya Allah, nggak goyang. Habib dibilang palsu ibu, hallnya Habib Munjir Jakarta itu berapa kilo? Itu 1000 hadro, itu ngiringin ribuan tabung peledak. Habib Soleh Tanggul kemarin ribuan bertambah-tambah. Nanti Mbak Priuk 4 bulan lagi, bulan Safar. Pokoknya hall yang Mbak Priuk, Minggu akhir Safar, Ahad akhir Safar, Bada Juhur, Gobla Maghrib. Habis Juhur, Gobla Maghrib, sebelum Maghrib udah kelar. So. Mudah-mudahan ibu dan bapak nanti berangkat ya. Bisa hadir hall Mbak Priuk, naik pesawat ibu dan bapak. Nanti dibiayain sama Habib Abu Bakar Ba'bud nantinya. Ya, naik pesawat. Akhirnya di mana Beb turunnya? Turunnya di atas saja Bapak Ibu, pakai parasit nantinya. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur ya. Iya. Pokoknya orang Porjo yang datang, tamu-tamu undangannya aulia Allah, orang-orang soleh, para habaib, insya Allah semuanya di sini para kiai, para alim ulama sehat selalu panjang umur. Kita doakan juga kita punya orang tua, kita punya guru Habib Abu Bakar, Ba'bud, Habib Abdurrahman, Habib Alwi dari Kudus, semuanya para habaib lainnya yang alkab, yang alatas. Karena nggak tahu nih apa nih, antum juga Habib Helmi alatas ya, Habib bin Yahya juga nih selalu hidup selalu. Semuanya dah para habaib, para kiai, para alim ulama di sini sehat selalu panjang umur ya. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala fidin wa dunyal akhirah. Terjaga agama dunia sampai di akhirat. Yang sakit besar kecilnya kita punya penyakit berkat Syekhul Hal daripada Habib Dahlan bin Muhammad Ba'bud. Insya Allah penyakitnya diangkat Allah Ta'ala. Menjadi segar bugar kembali, pulih kembali. Dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan kita punya generasi turunan putra putri kita, anak-anak kita. Yang insya Allah Allah jadikan putra putri juriyatus soleha. Dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad. Yang taat dalam ibadah. Yang taat kepada guru-gurunya. Yang taat kepada kedua orang tuanya. Allah jadikan anak turunan, anak yang ahli ibadah, ahli takwa, ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu, ahli dakwah, ahli salat, menjadi putra putri juriyatus salihah, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang punya urusan duniawi, yang dagang, bisnis, kerja, tani, lain, pengangguran, ngajar. Insya Allah rezekinya banjir, subur, makmur, barokah, banjir, subur, makmur, barokah. Ya Allah jauhkanlah kami daripada orang yang zalim, jauhkanlah kami daripada orang yang fitnah, jauhkanlah kami daripada orang yang hasud, jauhkanlah kami daripada orang-orang munafik, dan insya Allah kambing semuanya kampung wilayah Purjo dan pendatang semua yang undangan tamu ini yang insya Allah semuanya dikuatkan iman Islam di jalan Nabi Muhammad, dikuatkan iman Islam di jalannya para aulia Allah, dikuatkan iman Islam di jalan orang-orang saleh, dan insya Allah daerah sini yang suka jarak ke makamnya para aulia Allah dan orang saleh begitu berjarak kepada Syekhul Hal Habib Dahlan Muhammad Ba'bud, insya Allah suatu saat kita terpanggil bisa menunaikan ibadah haji umroh jarak ke makam Nabi Muhammad, pergi umroh haji jarak ke makam sahabat Nabi Muhammad, haji dan umroh jarak ke makamnya Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad, umrah dan haji jarak ke makamnya para syuhada dan orang soleh di Masjidil Haramain, Mekkatul Karamatul Rasul, menjadi haji yang mabrur, umrah yang mabrur, umrah yang mabul, haji yang makbula, yang mendapat naungan daripada Allah Rabbul Jalal Jalaluh. Yang terakhir, ya Allah ya Rabb, kapan ajalnya tiba, kapan waktunya, kapan bulan dan tahunnya, insya Allah kami semua yang hadir mendapatkan catatan yang baik-baik, tulisan yang baik-baik, yang termaktub tertulis di Repul Ma'bud. Insya Allah semua yang hadir halnya daripada Habib Dahlan Muhammad Ba'bud akan diwafatkan batinnya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama para wali-wali Allah, dikumpulkan bersama orang-orang saleh, dikumpulkan bersama Syekhul Hal Habib Dahlan bin Muhammad Ba'bud. Insya Allah kami semuanya mendapatkan maghfirah, ampunan ya Allah, ridhonya Allah, syafaat Nabi Muhammad,
tuntunan para aulia Allah saleh yang insyaallah husnul khatimah. Rabbi wafahna bi barakatihim wa dina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhabbatihim minal fitani. Allahumma tim lana bil Islam wal iman. Allahumma tim lana bil Islam wal iman. Allahumma tim lana bil Islam wal iman wa tim lana khair wa sa'ada wa tim lana bil husnul khatimah wa tim lana bil husnul khatimah. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Gobul. Minta maaf kurang lebihnya, walafu minkum wabillahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menerangin cuma kelamaan ya. Minta maaf kurang lebihnya ya. Ini langsung bubar ini ya.